Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Farhani selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi 1 dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Di sini saya Berwanti bersama Gito Rabiul Awaliyah akan membahas tentang proses pembelajaran. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian proses belajar ilman nafi'an. Nah, proses belajar adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Nah, dalam proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus dijalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal. Nah, Bafadal berpendapat, pembelajaran dapat diartikan sebagai segala usaha atau proses belajar mengajar dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nah, sejalan dengan itu, Jogiono juga berpendapat bahwa pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dimana suatu kegiatan berasal dari atau berubah lewat reaksi suatu situasi yang dihadapi, dan karakteristik-karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan berdasarkan kecenderungan reaksi asli, kematangan atau perubahan-perubahan sementara. Nah, dari beberapa pendapat yang sudah tadi saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran adalah segala upaya bersama antara guru dan siswa untuk berbagi dan mengolah informasi, dengan harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri siswa dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan, serta diharapkan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik lagi untuk mencapai suatu peningkatan yang positif yang ditandai dengan perubahan tingkah laku, terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sebuah proses pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan intelektual berpikir kritis dan munculnya kreativitas, serta perubahan perilaku pribadi berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Pembahasan selanjutnya, ayat-ayat dan tafsir Al-Quran tentang proses belajar. Nah, yang pertama ada tafsir surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, yang artinya demi masa, innal insana lafi khusrin, yang artinya sungguh manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, tafsir Al-Qurtubi dalam ayat ini dibahas ada dua masalah. Yang pertama, demi masa atau az-zahru. Nah, menurut Ibnu Abbas dan lainnya, makna az-zahru sama dengan al-asru, sebagaimana sebuah syair yang artinya bersumpah dengan masa atau waktu, karena di antara hal atau penyebabnya merupakan perkara penting, perkara yang besar atau perkara yang agung, sehingga mendapatkan perhatian dan dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-asru adalah malam dan siang. Humaid bin Thawr berkata, dan sesekali tidaklah siang dan malam akan tinggal jika keduanya meminta untuk mengetahui apa yang keduanya maksudkan. Nah, sedangkan al-asran juga bermakna al-ghaddah yang artinya pagi dan al-asiyu yang artinya sore. Yang kedua itu Imam Malik berkata, siapa yang bersumpah untuk tidak berbicara kepada seseorang untuk satu masa, nah artinya ia tidak berbicara dengannya selama 1 tahun. Yang selanjutnya adalah tafsir Al-Qasimi. Dalam tafsir Al-Qasimi, Allah bersumpah dengan waktu untuk mengingatkan manusia bahwasannya manusia itu harus siap dengan kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan ini, karena ada kalanya seseorang dalam keadaan beruntung dengan nikmat yang Allah anugerahi, ada pula kesulitan karena ujian yang Allah timpakan kepadanya. Nah, kerugian yang bersumber dari harta karena menyia-nyiakan kehidupan dunia dan terlalu dalam kesenangan dunia yang fana. Imam Al-Qasimi berkata, kebaikan-kebaikan yang utama, manusia melakukan kebaikan itu dan ia akan beruntung dengan ditambahkannya cahaya kesempurnaan.
Saling menasihati dalam kebaikan yaitu saling menasihati mengenai perintah-perintah dan larangannya yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab. Nah, saling menasihati dalam kesabaran yaitu menasihati atas ujian. Imam Al-Qasimi berkata, kebaikan-kebaikan yang utama, manusia melakukan kebaikan itu dan ia akan beruntung dengan ditambahkannya cahaya kesempurnaan. Saling menasihati dalam kebaikan yaitu saling menasihati mengenai perintah-perintah dan larangannya yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab. Nah, saling menasihati dalam kesabaran yaitu menasihati atas ujian, yaitu kesabaran atas apa yang telah atau ujian yang telah Allah timpakan kepadanya. Nah, yang selanjutnya ada tafsir Al-Maghribi. Ayat yang pertama menurut terakhir adalah implikasi nilai-nilai pendidikan kedisiplinan dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Yang pertama, niat disiplin akan timbul keikhlasan, ketenangan, dan kenyamanan dalam dirinya. Yang kedua, membuat planning. Jadi dia mempunyai rencana, maka hidupnya akan jelas dan terarah, dan adanya persiapan, jadi tidak dadakan. Yang selanjutnya, disiplin yang terjaga akan memiliki ketenangan dan kesuksesan. Yang terakhir, menanamkan disiplin kepada orang lain, maka akan meluasnya kedinamisan sifat memanfaatkan waktunya. Nah, mengembalikan identitas manusia sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga manusia, masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.